Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengapu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Tak lupa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Bagus Brata Kirana, NIM 342, ingin menjelaskan tentang manajemen. Manajemen adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, di mana alat tersebut kita gunakan dalam berwirausaha. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan dalam wirausaha, kita memerlukan manajemen agar semua yang kita lakukan itu bisa lebih efisien dan lebih mudah dalam menggapai tujuan tersebut. Di sisi lain, manajemen juga mengajarkan kita bagaimana cara berwirausaha yang baik dan benar. Salah satu contohnya adalah dengan cara kita memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar kita, di mana lingkungan tersebut kita tempati sebagai tempat kita untuk berusaha. Nah, contohnya dengan memberikan sumbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan setiap bulannya atau setiap 2 bulan sekali atau seminggu sekali. Nah, seperti itu. Selain itu, kita juga diajarkan bagaimana cara menata pekerja agar pekerja itu tidak mudah bosan, agar lebih efektif lagi dalam bekerja. Bagaimana cara kita untuk mengatur honor setiap pekerja, bagaimana cara kita mengatur bagian-bagian setiap pekerjaan, bagaimana kita mengatur untuk agar kita kompak dan bisa bekerja lebih baik, sehingga tujuan dari perusahaan itu dapat kita capai dengan baik. Selain itu, kita juga diajarkan dengan beberapa materi, contohnya akuntansi, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, itu sebagai pendukung kita agar dimana kita ketika sudah masuk ke dalam ranah lapangan pekerjaan, kita bisa menyesuaikan dengan lapangan. Contohnya akuntansi. Setiap usaha tidak lepas dari yang namanya akuntansi. Akuntansi itu adalah bagaimana cara kita membukukan keuangan, berapa keluarnya, berapa masuknya. Itu kita harus mengaturnya secara teliti dan benar agar laporan keuangan itu bisa tersajikan dengan baik. Nah, untuk itu kita harus benar-benar mengetahui bagaimana kita menggunakan atau mempraktekannya dalam pekerjaan. Selain itu, contohnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu adalah dukungan kita jika suatu saat usaha yang kita kembangkan itu bisa mencapai ranah internasional. Nah, untuk berkomunikasi dengan ranah internasional itu kita harus menggunakan bahasa-bahasa asing. Yang utama adalah bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris itu adalah bahasa nasional, sehingga kita harus benar-benar pandai dalam menguasainya. Selanjutnya itu ada bahasa Mandarin, di mana produk-produk Cina saat ini sangat menguasai pasaran dunia. Nah, maka dari itu kita harus pandai juga, seumpama bekerja sama dengan perusahaan Cina, kita harus juga bisa menguasai bahasanya agar kita dapat memperoleh informasi yang jelas, tidak menggantung, tidak jelas atau bagaimana, itu tidak. Nah, di situ kami mahasiswa UMM dididik seperti itu agar siap untuk turun ke lapangan, mendirikan usaha, dan kita bisa mengurangi pengangguran, sehingga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat bagi khalayak umum. Contohnya yang sekarang ini di era pandemi ini, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi banyaknya pengangguran. Karena saat era pandemi ini banyak sekali PHK dan beberapa rakyat yang sangat membutuhkan itu
tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari karena PSBB yang berkepanjangan ini, sehingga kita harus bagaimana cara kita untuk mendirikan suatu usaha untuk merangkul mereka-mereka yang sangat membutuhkan itu agar mendapatkan pekerjaannya kembali, mendapatkan penghasilannya kembali sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sekian apa yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.